Baik, kita lanjutkan ke video yang kedua. Apakah alasan-alasan mengapa kita perlu melakukan modulasi? Tadi kita sudah membahas mengenai mengurangi panjang antena. Bentuk lainnya adalah multiplexing, ya. Nanti kalau kalian tertarik dengan multiplexing ini, ingin tahu, saya tidak akan bahas di sini. Itu kalian bisa baca saja di sini. Kemudian ada beberapa faktor sebenarnya mengapa kita ingin melakukan modulasi. Pertama, mengurangi panjang antena, multiplexing, yang ketiga adalah keperluan perangkat, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca saja di sini. Juga digunakan kerahasiaan komunikasi. Karena waktu kita yang terbatas, kalian baca saja. Kita masuk kepada modulasinya langsung, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada modulasi AM. Apa itu modulasi AM? Seperti bagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, modulasi AM adalah modulasi amplitudo. Misalnya kita punya suatu modulator AM, ya, itu masuk sinyal XT, anggaplah ini adalah sinyal informasi berupa suara, maka sinyal informasi berupa suara ini dia akan ditumpangkan kepada suatu sinyal sinus atau sinyal kosinus yang memiliki frekuensi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal informasi ini. Nah, di sini kita lambangkan XCT, ini adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa, ya. Maka diberi subscript C, carrier, yaitu sinyal pembawa. AC kosinus WCT. AC ini adalah amplitudenya, kosinus WCT, WC ini adalah frekuensi sudut daripada sinyal carrier tadi. Nah, apabila kita melakukan proses XT, kita tumpangkan dengan ini, kita akan menghasilkan suatu sinyal yang kita sebut dengan sinyal termodulasi AM, ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya. Nah, secara umum, ya, sinyal AM itu memiliki persamaan ST. Jadi yang mana sinyal AM di bagian sini, yaitu yang di sini, ya, yang di sini. Sedang ini adalah sinyal informasi dan inilah sinyal pemodulasi, sinyal carrier, ya. Dan ini nanti akan ditumpangkan ke sini, hasilnya adalah yang ST di sini. Nah, secara umum sinyal ST atau sinyal hasil modulasi, sinyal AM itu memiliki persamaan AC dalam kurung 1 tambah MXT dalam kurung kosinus WCT. Apa itu AC? AC tidak kita ketahui, itu adalah amplitudo maksimum sinyal pembawa atau sinyal carrier, ya, yang di sini nih AC. Nah, yang kedua, apa itu M? M itu adalah, ini nilai M di sini, M itulah AX per AC. Ini adalah perbandingan antara AX, amplitudo maksimum dari sinyal informasi, dibagi dengan AC, amplitudo maksimum dari sinyal pembawa. Jadi AX adalah amplitudo maksimum sinyal pemodulasi atau sinyal informasinya. Jadi AX itu yang di sini, punyaan XT, ya. Nah, sementara apa itu XT? XT adalah sinyal informasi yang disebut juga dengan sinyal pemodulasi. Ini XT, sinyal informasi disebut juga dengan sinyal pemodulasi. Kemudian ST itu adalah sinyal hasil modulasi yang disebut juga dengan sinyal termodulasi. Maka ST di sini adalah sinyal termodulasi. Nah, XCT itu adalah sinyal pembawa atau carrier, yaitu AC kosinus WCT, yaitu di sini dia. Nah, sekarang biasanya sinyal XCT ini memiliki frekuensi WC yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi tertinggi daripada sinyal informasi atau sinyal pemodulasi. Oke, kalian sudah mengerti kan apa bagian-bagian daripada persamaan ini? Maka sekarang kita ingin melihatkan proses bagaimana kita melakukan pembuatan atau konstruksi sebuah sinyal yang termodulasi. Nah, latihannya misalnya begini. Ini latihan. Jika diketahui sinyal informasi sebagai sinyal pemodulasi seperti gambar 33A, ini dia. Ini adalah sinyal informasi atau sinyal pemodulasi istilahnya. Ini adalah sinyal informasi. Nah, bentuknya seperti ini, kita cari bentuk yang sederhana saja. Dan sinyal pembawa seperti gambar 33B ini, ya, 33B ini adalah sinyal pembawanya tadi.
Jadi ini sinyal pemodulasi atau sinyal informasi, ini sinyal pembawa atau carrier. Posisinya kalau digambar itu di sini. Ini sinyal pemodulasi atau sinyal informasi, di sini adalah sinyal carrier. Nah, diketahui sinyal pemodulasinya ini, sinyal carriernya ini. Nah, gambarkan ya, yang akan kita lakukan ini bagaimana kita menggambarkan hasil penumpangan sinyal pemodulasi ini terhadap sinyal carrier atau sinyal hasil termodulasi. Nah, yang pertama, jadi latihannya gambarkan sinyal termodulasi ST jika diketahui nilai M-nya 1. Jadi kita disuruh mencari ST yang memiliki persamaan ini kalau diketahui M-nya, ini M-nya 1 nilainya. Nah, bisa kita balik lagi ke sini. Nah, yang pertama yang kita lakukan, langkah pertama adalah gambarkan dulu sinyal M kali XT. Karena nilai M-nya 1, maka M kali XT akan menjadi XT saja, karena M-nya 1. Tidak ada masalah. Berarti M kali XT itu sama dengan gambar XT. Mana gambar XT? Gambar XT adalah ini. Ya, di sini tidak nampak. Saya turunkan sedikit. Sorry. Ctrl Z. Oke. Saya ini XT ya, tidak nampak ya. Ini XT tulisannya. Oke. Nah, maka sinyal XT bisa kita ketahui bahwa sinyal XT itu adalah ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Karena saya terpaksa memotong-motong video ini supaya tidak terlalu besar.